Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofai wal wafa, qutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada, rahmatan wa shifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard was sama. Amma ba'du, ayuhas sadatin wa sayyidatina al-'izza al-fudala. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para yai atau para ajengan, khususnya akhina fillah, Tubagus Entus, Tubagus Yusuf, dan beberapa Tubagus, maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan berarti saya mengurangi takdim, hormat, ikhtiram kami kepada para beliau. Juga yang saya hormati bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam atau yang mewakili, bapak-bapak dari Kabupaten atau Forkominda, Ibu Bupati atau Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, Bapak Kepala Kelurahan atau Kepala Desa seperangkatnya, panitia penyelenggara dalam rangka Hall Akbar Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf di Pekalangan ini atau di Kasunyatan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pentingnya hall, pentingnya hall adalah akan menguak sejarah berlian-berlian atau intan-intan terpendam yang mungkin sebagian sekarang ini banyak melupakan atas perjuangan-perjuangan. Tidak cukup dari perjuangan beliau saja, akhlak, adab beliau dan ilmu beliau dan kedudukan beliau indallahi a'la. Bila mana sudah tidak ada khol, bisa saja kita ini keparmen obor, cek Sunda mah keparmen obor, Jawa kepaten obor. Maka dina ayana khol dina malam iya sesarengan henteu sanes ngalap barokahna para alim ulama, para leluhur
simkuring sedayana anu parantos keparingan barokah ti Allah Ta'ala sebab turunan rahmah kersa mitutur atau menceritakan para sesepuh-sesepuh anu mulia linggihna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzikrus salihin tanzilur rahmah, sabdana jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mau menceritakan riwayat hidupnya para salihin itu jadi sebab turunnya rahmah. Kalau sebab turunnya rahmah pasti akan mendapatkan barokah. Yang sangat dikhawatirkan karena orang-orang sebagian itu tidak tahu dan tidak mengenal al ulama atau para wali, bahkan terkadang menjauh dari para sesepuh, dari para alim ulama. Ini yang sangat mengkhawatirkan, sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila umat ini lari dari para ulama, 3 hal akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Apa yang pertama? Yarfa'ullahul barokah min ma'isyatihi, akan dijabut barokah dari kita semuanya, dalam ekonominya maupun pertaniannya. Nah, kalau kita sudah kehilangan barokah, apa jadinya? Yang ada gersang. Kalau sudah gersang, manusianya panas, buminya pun ikut panas, pohon-pohonnya pun ikut panas, gunungnya pun ikut panas. Pada akhir-akhir ini berapa gunung-gunung yang bererupsi? Tidak satu gunung waktu saya kecil, hanya paling kita melihat hanya gunung berapi, lainnya tidak. Sekarang ada gunung ini, gunung itu, gunung lain-lain. Karena apa? Ikut merasakan kehilangan barokah. Apakah kita ingin kehilangan barokah? Pastinya tidak. Kalau tidak, bagaimana? Harus kita mendekat kepada para al-ulama as-salihin wal awliya il-arifin, dan semakin dekat kita kepada para beliau-beliau, apalagi kita tahu riwayat hidupnya para beliau. Banten ini Masya Allah luar biasa. Di sini ini sebenarnya gudangnya ulama. Bukan saya kebetulan di Banten lalu saya ngomong Banten, karena saya kenal Banten, saya ngerti Banten. Jadi saya berani mengatakan, kalau Banten menjadi mercusuar percontohan, ini sangat luar biasa dan memang sudah pantas. Loh, itu akhlaknya yang baik, adabnya yang baik. Karena siapa? Karena di sini ada tokoh mutiara yang luar biasa. Yang pertama siapa? Maulana Hasanuddin Al-Bantani. Sebelum itu siapa? Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang qutbil aktab di zamannya. Guru Mursyidul Kamil Sayyidi Syarif Hidayatullah. Silahkan berpendapat, silsilah masa bodoh, saya tidak mau tahu itu. Bahwa Maulana Syarif Hidayatullah bin Umdatuddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Shah Jalal. Beliau di mana Ahmad Shah Jalal? Beliau di Annam. Sekarang masuk daerah Vietnam. Beliau meninggal di sana. Ketika beliau masuk ke daerah Annam, di situ hebatnya ada satu agama, ada 2 kerajaan, satu agama 2 kerajaan ini bertikai tidak ada habis-habisnya, baku hantam dan makan korban. Siapa yang bisa mempersatukan? Al-Imam Ahmad Shah Jalal. Itu beliau masuk
dengan akhlaknya dan adabnya luar biasa, diterima oleh dua kerajaan. Akhirnya dua kerajaan berhenti di dalam pertempuran, yang akhirnya memilih Imam Ahmad Shah Jalal menjadi sultan di daerah mana? Di daerah Anam, yang pada waktu itu Anam sering bertempur dengan daerah Champa atau Cham. Dari situlah beliau berdiri luar biasa. Jadi kalau Maulana Hasanuddin menjadi sultan tidak heran, karena kakeknya pemersatu umat, pemersatu bangsa. Loh, itulah hebatnya. Bukan bikin ricuh. Ini beliau. Anak-anak beliau luar biasa. Ada yang berjuang. Di mana beliau? Di Cina. Namanya Qutbul Alwi, Maulana Yunus, dan beberapa lagi putra-putri beliau yang sangat hebat. Ibnul Imam Abdullah Udmat Khan bin siapa? Bin Amir Abdul Malik. Bin siapa? Bin Alwi Amal Faqih yang meninggal pada tahun 613 Hijriah. Ibn siapa? Ibn Imam Muhammad Sahib Marbat, tokoh muhadithin pada waktu itu. Paman beliau terkenal sekali, Al-Imam, terkenalnya Al-Muhaddith Al-Musnid Al-Imam Ahmad bin Ali bin Al bin Muhammad Al bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir, tokoh muhadithin yang luar biasa. Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khaliq Qasam diterangkan di dalam kitab Masyru'ur Rawi, apabila beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab oleh datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Ali Khaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir. Muhammad Al-Bakir ibu Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir, ibunya Sayyidah Farwah bintil Qasim bin Muhammad bin Abi Bakrin Siddiq. Jadi Maulana Yusuf maupun Maulana Hasanuddin cucu Imam Ali bin Abi Thalib, cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Sayyidah Fatimah Zahra, cucu Sayyidina Al-Imam Abi Bakrin Siddiq. Jelas? Jelas? Itu aja. Itu nasab. Adapun ada yang pendapat begini, masa bodoh, kita tidak mau tahu itu. Sebodoh lah. Dan saya tidak mau mengurusi. Itu aja. Paham kan? Nah, itulah satu contoh. Ketika beliau masuk ke Indonesia, bukan sekadar beliau hanya tahu ilmu agama saja, beliau seorang ekonom. Semua wali sembilan, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli obat-obatan. Bukan masuk ke Indonesia adu kesakten, bukan. Senjata yang paling ampuh pada waktu itu di dalam dakwatul Islam, akhlakul karimah, itu yang paling ampuh diantaranya. Beliau melalui India dahulu, makanya di sini ada campuran cara mengaji, mengeja Al-Quran. Alif lam mati jabar al, ha mim mati jabar ham, dal apes alhamdu. Jarang yang menggunakan alif lam mati jabar, alif fathah, alif lam mati fathah al, jarang. Tapi banyak menggunakan alif lam mati jabar a. Sebab kalimatul jabar maupun apes adalah dari India.
dan gabungan Persia. Itu dakwah beliau dengan melalui perdagangan, mengenal, dikenalkan sehingga bisa memasukkan income pada waktu itu ke negara-negara yang ditempatinya seperti zaman penjajahan maupun di zaman Majapahit. Ekonominya sangat maju. Bagaimana memutar roda ekonomi di dalam berdakwah? Apakah ya Habib Lutfi? Tidak. Begitu pidato datang nanti ngarep-ngarep amplopnya tebal atau tipis. Bukan seperti itu. Kita dakwah masuk ke Banten sudah tola'al badru alaina min staniyatil wada. Udah luar biasa. Dulu kita pertama kali masuk Maulana Syarif Hidayatullah ke Sunda Kelapa, belum mengerti orang-orang itu siapa beliau, waliullah atau tidak, masih sedikit yang mengerti. Mana mungkin beliau masuk ke apa namanya Sunda Kelapa sudah tola'al badru alaina, tidak mungkin. Mungkin yang ngerti sekian persen dari jumlah. Beliau berdakwah tidak cukup hanya dengan lisan. Nih, membangun ekonomi, membangun pertanian. Income berapa yang masuk ke kerajaan-kerajaan pada waktu itu luar biasa. Maka beliau dilindungi oleh kerajaan-kerajaan pada waktu itu. Di samping satu sisi tahu akhlaknya para beliau luar biasa. Di dalam kitab Babat Tanah Jawa, Al-Malik Ibrahim diangkat oleh Brawijaya menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri Irigasi. Yang ngangkat agamanya apa? Yang diangkat agamanya apa? Kok bisa itu loh? Itu hebatnya. Ayahnya Sunan Ampel, Ibrahim Asmarokondi, diangkat menjadi Menteri Keuangan, mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Lah itu. Dari situlah perkembangan dunia Islam. Karena apa? Para beliau mempelajari datuknya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa diantaranya? Sebentar lagi kita akan menghadapi tahun Hijrah 1 Muharram. Mengapa Rasulullah dihijrahkan ke Madinah, Yathrib pada waktu itu? Kok tidak dihijrahkan semenanjung Arabia yang culture atau kulturnya sudah maju? Kok tidak? Justru dihijrahkan ke Yathrib. Ada apa sebetulnya? Ternyata Yathrib sudah 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi, wakila 500 tahun sebelum Masehi, pintu perdagangan sudah dibuka ke timur jauh, negara Cina. Maka hubungan perdagangan tersebut disebut Jalan Sutra, karena dari negeri timur jauh mengirimkan sutra-sutra, pakaian-pakaian, bahan-bahan. Maka tepat sekali kalau pada waktu itu ada perintah untuk muslimah untuk menggunakan jilbab. Kalau kita dipikir secara logika, apa iya pada waktu itu pakaian masih terbatas kok diperintahkan pakai jilbab? Setidak sekali-kali Allah Ta'ala memerintahkan, pasti sudah ada bahannya. Ya diantaranya apa? Jalan Sutra itu tadi, dari negeri timur jauh yang barter dengan Timur Tengah, mengirimkan bahan-bahan pakaian dari Timur Tengah, mengirimkan kedokteran, ilmu obat-obatan dan lain sebagainya. Itu asal usul. Maka ditiru oleh para ulama-ulama kita pendahulu. Lain daripada itu, ketika Rasulullah hijrah, melihat situasi bagaimana keberadaan, di antaranya bagaimana mempersatukan dunia Arab itu sendiri.
yang fanatiknya luar biasa terhadap keturunan al-alnya, gubail-gubailnya. Kalau seorang lelaki tidak mempunyai anak lelaki, dianggap abtar, dianggap banci, maka dilontarkan pengejekan kepada Rasulullah karena anak lelakinya mati masih kecil-kecil, meninggal. Yang ada perempuan-perempuan semua, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kalthum, Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicap abtar, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah mengapa Rasulullah diturunkan keturunannya dari perempuan untuk menjawab dunia Arab. Ayatnya diturunkan apa? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jadi siapa yang abtar? Orang yang mengatakan Rasulullah abtar, mereka sendirilah orang abtar, artinya yang banci. Satu. Yang kedua, ada yang namanya di Madinah terkenal dengan, bukan deklarasi Madinah, apa namanya itu sendiri, piagam Madinah. Diangkat oleh Rasulullah kelompok-kelompok Yahudi, orang Arab yang suku-suku yang luar biasa, diuangkan oleh Rasulullah, diberi bagian-bagian masing-masing hak-haknya. Jadi kalau kita berkata toleransi, tertinggal oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih didahului oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Mengingat pada waktu itu dunia Arab suku bangsa yang berbeda, macam-macam, dan agama yang berbeda. Bagaimana supaya dunia Arab tidak pecah? Itu secara kenegaraan, secara kebangsaan. Rasulullah sudah memberikan contoh pada waktu itu. Adapun risalahnya berbeda. Risalah bukan untuk bangsa Arab saja, risalah untuk rahmatan lil alamin. Itu hebatnya. Maka ditiru oleh para wali 9, para kakek-kakeknya yang masuk ke negara manapun dengan perjuangan, dengan menjalankan sektor ekonominya, pertaniannya sesuai bidang masing-masing. Maka perkembangan Islam di Indonesia, Jawa pada khususnya pada waktu itu, bagaimana perjuangan-perjuangan para beliau. Apa dikira pada waktu zaman Wali 9 tidak mampu membuat masjid yang top? Mampu. Tapi coba lihat Masjid Agung Cirebon, Masjid Demak, cukup sederhana. Karena apa? Belum tentu pada waktu itu semua mengenal masjid. Dibikin pola sederhana, lain daripada itu sisanya yang lebih penting membangun sektor ekonomi, bagaimana yang masyarakat kecil, masyarakat yang ekonominya masih kecil diperhatikan oleh Wali 9, dihidupkan oleh para beliau sehingga ekonominya maju pada waktu itu. Itu dakwah beliau radhiyallahu taala anhum. Lain lagi yang ilmu obat-obatan, ilmu ketobiban dan lain-lainnya. Lalu ilmu pertanian bagaimana lagi? Beliau dengan dakwah cara begitulah yang menarik sekali, sehingga orang yang tidak tahu ilmu kesehatan, kalau Habib Lutfi dakwah sudah enak, melihat ibu-ibu sudah berjilbab luar biasa. Coba wali-wali 9 dahulu, apakah kita masuk ke Indonesia sudah ngerti jilbab? Yang dihadapin macam-macam. Ada yang dari pusat ke atas masih terbuka, kalau toh ada masih terbatas cara pakaiannya, belum yang mengerti wudhu, belum mengerti yang haid harus sesuci dan sebagainya. Inilah kesabaran yang dirintis oleh para beliau, sangat luar biasa. Kita ini sekarang tinggal nemu nikmatnya saja, tinggal meniru. Itulah diantara para beliau-beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Diteruskan
oleh regenerasinya. Perkembangan sangat luar biasa. Sering saya ungkapkan, apa diantaranya? Bagaimana membangun al-ukhuwatil wataniyah, al-ukhuwatil islamiyah. Makanya kalau Habib Lutfi ditanya, Bib, istimewaannya ziarah wali 9 itu apa? Kalau saya jawabnya bingung. Jadi saya jawab malu. Istimewanya ziarah wali 9 malu. Loh, bukan barokah, terlalu tinggi. Karomah apa lagi? Malunya sebab apa, Habib? Coba kita buktikan sekarang. Ini toko-toko begini udah ramai. Di Maulana Hasanuddin Banten ramai toko-toko sehingga menjadi pasar. Seandainya di situ tidak ada Maulana Hasanuddin, kira-kiranya ramai tidak? Ramai tidak? Di sini supaya tidak ada Maulana Yusuf, ada enggak toko-toko seperti begini? Di luar Batang, di Gunung Jati, kalau tidak ada Syarif Hidayatullah, di situ ramai tidak? Kita mau jualan sama kuburan, bisa disangka orang gelo nanti. Nah, ini bukti yang nyata. Jadi kalau kita pikir orang yang sudah wafat, Maulana Hasanuddin meninggal pada tahun 1570, beda pendapat silahkan. Maulana Yusuf meninggal 1580, Maulana Syarif Hidayatullah meninggal 1568, terpaut 2 tahun dengan Maulana Hasanuddin Banten. Berarti kalau sampai sekarang sudah 400 tahun yang lalu, masih mampu menciptakan ekonomi kerakyatan, perdagangan hidup dari yang kecil sampai yang besar. Kalau tidak sebab Maulana Hasanuddin Banten, tidak sebab Maulana Yusuf, apalagi kakeknya Maulana Syarif Hidayatullah, mestinya kita malu kepada para beliau. Jangan khilafiyah saja dikembangkan, ribut, nanti mau pemilu 24 sendiri sudah ramai lagi, belum yang lain-lain. Talqin, tahlil, maulud, manakib tidak ada habisnya. Negara lain sudah membangun segala kekuatan senjatanya sampai dalam bidang pertaniannya, ekonominya. Kita terkadang kehilangan. Loh, kok kehilangan, Bib? Iya. Kehilangan apanya, Bib? Kita, negara kita itu subur, agraris, maritim. Di sini yang tidak bisa ditanam itu apa? Kurma saja yang di Timur Tengah di sini tumbuh kok. Tinggal kita bagaimana caranya berbuah. Tapi anehnya kurang rasa memiliki, kurang merasa membanggakan. Mestinya kalau jambu ditanya, jambu apa ini, Beb? Jambu Indonesia, bukan Bangkok. Katanya ekonomi ingin maju. Ingin maju tidak? Kalau ingin maju, balik kita. Jambu Indo, mau keluaran jambu Banten boleh, mau jambu Lampung boleh, mau jambu Serang, Lebak silahkan. Itu kebanggaan dan spesifik kita miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambu Indo, kurang keras, jambu Indo harus begitu dong. Bangga tidak? Sampai tekan lele Bangkok. Kita mau dikatakan melarat tapi kaya. Lo aneh kan? Betul tidak? Lo coba, itu diantaranya. Ada lagi lebih jauh, padahal perjalanan 24 jam. Apa? Kates, California. Kates, California. California kan Amerika. Kalau naik pesawat 24 jam. Jadi kates Indonesia itu kemana? Kok tidak ada sampai jauh-jauh katesnya? Coba kalau kita fanatik merasa handarbeni, bukan berarti menyepelekan hak orang lain, tetap kita menghargai. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan suku bangsa dari 2 orang laki perempuan, syu'uban gobail lita'arafu, menciptakan suku bangsa untuk saling mengenal. Sejauh mana kita mengenal?
Apakah kita hanya mengenal, oh ini turunan Cina, oh ini turunan Arab, oh ini turunan bule Belanda, oh ini turunan Japanese? Bukan itu. Mengenal hak-haknya masing-masing. Mana yang wajib kita hormati dari suku bangsa. Lebih-lebih kita mengenal bangsa kita sendiri, Indonesia. Sejauh mana kita mengenal Indonesia? Kalau kita mengenal Indonesia, luar biasa kaya Indonesia. Tidak kaya dalam soal dunia pertanian saja, kaya tentang keauliaan, tentang kewalian, tentang ulama. Di Jawa ini khususnya, dari mulai Banten, Serang, dari mulai Banten ini tiap pesisir sampai ke Gresik, tidak mati 1 kilo 1 atau 2 kilo 1 ada maqamatul aulia. Luar biasa. Jadi pagar tanah Jawa ini tidak lepas pagar wali minal auliaillah. Coba kita urut saja dari sini. Setelah dari Serang, Banten, Serang ke Tangerang, Syekh Kuro, Tanara, tempat kelahiran Ki Nawawi. Maju lagi sedikit, luar Batang, Kampung Bandang, Pangeran Jayakarta. Maju lagi Syekh Kuro, tidak jauh semuanya. Maju lagi sampai ke Indramayu, sampai ke Gunung Jati, sampai ke Tegal, sampai ke Semarang, Demak, semua pesisir sampai ke Gresik. Jadi Indonesia itu bukan kaya tentang kesuburan saja, subur tentang keauliaan, waliullahnya banyak sekali di Indonesia. Kita tinggal kita mensyukuri atau tidak. Nah itu. Dan aulia-aulia tersebut, sekali lagi saya sebut, masih bisa mampu membuat ekonomi kerakyatan. Coba kalau kita fanatik terhadap apa yang tumbuh dari Indonesia, dari buah-buahan sampai pare dan sebagainya, ekonomi kita akan semakin baik, karena kita fanatik ke Indonesiananya. Jambu Indonesia, ayam Indonesia, lele Indonesia, kates Indonesia, bangga dalam produksi dalam negeri sendiri. Nih buatan batik Pekalongan atau Trusmi Cirebon, nih sarung daerah Majalaya, nih BHS punya mana, punya Gresik dan sebagainya. Kebanggaan. Sebelum memberikan keuntungan kepada orang lain, bagaimana cara memberikan keuntungan untuk bangsa sendiri? Insya Allah ekonomi Indonesia tidak sampai 50 tahun akan tertanggulangi dengan baik, dan kita akan mencapai kemakmuran dalam bidang ekonomi dan pertanian. Wah, itulah. Yang kedua, beliau bisa menyatukan umat. Kalau tidak percaya, sana ke Syarif Hidayatullah tuh lihat. Separuh untuk muslim, separuh untuk non muslim. Yang non muslim dengan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada yang ribut, yang pakai menyan yang besar. Itu tulung menyannya jangan besar-besar, selepek ini hidung saya. Yang satu lilin lagi pakai, tidak ada yang ribut. Yang kita sebelah golongan kita muslim, tahlilnya macam-macam. Ya, ada yang keras, ada yang berat. Yang satu lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang tidak mau terima illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang belakang lagi ngebut illallah, la ilaha illallah, la ilallah. Tidak ada yang pasrah, adem. Yang baca ya latifu ya latifu ya latif sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, rombongan perombongan dari tempat yang satu. Kok tidak ada yang mengatakan kamu tahlilnya jangan berat-berat tuh, lah sesek, dada saya sesek nih. Ya, ada lagi yang ini sedang ribut sendiri,
Tahlil seperti saya saja ringan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya mantepnya begini Pak. Ongkong kowe sampean mas sampean. Kan gitu kan? Nah, ini ndak ribut sendiri. Ini sedang ribut, yang satu yang agak ngebut matanya kiri kanan. Illallah, la ilaha illallah. Nah, ini luar biasa. Coba. Kok tidak ada yang ribut? Berarti orang yang sudah meninggal sekian ratus tahun bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan bangsa. Kita bisa apa? Kalau tidak melihat umat ini ribut, bangsa ini ribut, kayak kagak seneng. Apa begitu? Tidak, itu perjuangan Wali Sembilan tidak begitu. Coba, semua berkiblat meniru baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pada waktu Rasulullah memasukkan Hajar Aswad. Aduh, suku bangsa Arab pada waktu itu fanatik terhadap gobailnya, jangan tanya. Ini berebut, bani ini, bani ini, bani ini. Wih. Akhirnya sepakat, hampir saja pertumpahan darah. Akhirnya sepakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram subuh pertama masih jejaka, nah itulah yang terpilih untuk bisa memasukkan Hajar Aswad. Ternyata yang masuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digelar sorbannya, tidak ego. Nih, saya paling benar, enggak. Saya paling pinter, tidak. Digelar sorbannya, Hajar Aswadnya taruh di tengah, yang lain, padahal yang lain mengangkat Hajar Aswad belum tentu muslim. Pada waktu itu Rasulullah masih umur 23, belum diangkat menjadi Rasul. Dipersatukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diangkat bareng-bareng, baru itu Rasulullah mengangkat. Sampai Rasulullah mendapat gelar apa? Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah kita tanya, kemana Al-Amin, Al-Amin sekarang? Siapa yang bisa mempersatukan umat ini? Siapa yang bisa mempersatukan bangsa ini? Siapa yang menjadi perekat umat, perekat bangsa? Indonesia ini sangat luar biasa kemakmurannya. Kalau perawan ini banyak yang ngincer, kalau Jaka yang ganteng banyak yang ngincer kepada Indonesia. Jangan dikira tidak, karena suburnya, makmurnya luar biasa. Bapak-bapak kita bagaimana memperjuangkan dari mulai Aceh sampai zaman Wali Sembilan menghadapi Portugis dan lain-lainnya. Terus zaman Kanjeng Sultan Agung, Ki Ageng Tirtayasa mengikuti jejak Maulana Yusuf, Maulana Hasanuddin Banten, berjuang untuk negaranya. Kita ini tinggal enaknya saja. Kayak tumpeng itu sudah di meja, mengapa kita tuh terus saja apa namanya tukaran atau congrah sendiri? Tinggal makan, ngemplok, mencukuri. Maka ketika saya makan bareng sama guru saya itu saya melihat guru saya, satu butir nasi diambil. Saya pikir kok hebat betul. Dan kalau mau makan pakaiannya rapi, walaupun tidak harus baru. Kopiahnya juga rapi, luar biasa. Lama-lama saya tanya, ya Sayyidi Syekh Abdul Malik, ajarkanlah kami tata cara makan. Lalu guru saya mengatakan, Beb,
Kita itu makan tidak menghormati nasi atau air yang kita minum. Air makhluk, nasi makhluk, pelantara untuk mencari kenyang dan memberi kenyang. Siapa pemberi kenyang itu? Melalui pelantara nasi, hingga tahu kenal siapa yang memberi kenyang. Juga tentang masalah minum, siapa yang memberi pelepas dahaga, pelantaranya melalui air minum, pelantaranya nasi, supaya kita tidak syirik. Sebab kedua-duanya air maupun nasi adalah makhluk. Jangan sampai kita yang pendapat yang mengenyangkan adalah nasi, kalau tidak makan mati. Nah, inilah dikenalkan oleh guru saya kalau makan berpakaian begini Habib, saya menghormati kepada pemberi rezeki. Loh, adab itu, makan saja pakai akhlak, menghormati. Kalau satu butir saya ambil selagi tidak madorot, walaupun pari saya baru panen, ini jangan sampai kibir hati saya. Apa? Kok satu butir nasi saja kok diambil, kan baru panen. Kita punya uang, mau beli 1 kintal cukup kok, ngurusi 1 butir nasi. Bukan itu, 1 butir nasi, jangankan lagi 1 butir nasi, 1/10 1 butir nasi saja kita tidak bisa membuat, tidak bisa menciptakan. Yang menciptakan siapa? Huwallah. Siapa? Huwallah. Kita hormat tidak kepada yang menciptakan, hormat, ambil. Kalau itu menyebabkan madorot, sisihkan, biar mungkin jadi rezekinya ayam atau siapa. Begitu jauh kiai-kiai sepuh kita, cara makan saja pakai akhlak wal adab. Coba. Bukan itu saja Habib, 1 butir nasi ini berapa ratus tangan yang ikut andil. Sebelumnya sawah, berapa yang mencangkul, berapa yang mulai tebar, setelah itu tandur tanam, setelah itu matun, merabuk dan lain sebagainya sampai tumbuh padi. Doanya kayak apa bapak-bapak kita yang punya sawah? Ya Allah, ya Rabb, jangan sampai kena wereng, jangan sampai kena berit atau tikus dan sebagainya. Mengharapkan sekali dengan doanya. Sampai panen, sampai jadi gabah. Apa langsung kita makan gabah? Tidak. Masukkan rismil dulu jadi beras, dari beras tidak cukup sampai jadi nasi. Berapa yang ikut andil menanak nasi dan sebagainya. Maka doanya Pak dibimbing oleh Rasulullah, kepedulian kita sesama kita. Makanya doanya tidak menggunakan kalimatul mufrad, Allahumma barik li, tidak, Allahumma barik lana, pakainya jamak. Supaya apa? Yang mencangkul dapat, yang tanam dapat, yang tebar dapat, yang matun juga dapat, yang menjaga supaya tidak kena hama dapat, yang menanakkan nasi mendapat dalam Allahumma barik. Hebat sekali. Jauh kita kepedulian terhadap sesama kita. Itu tidak cukup dalam itu saja, sampai di dalam sholawat pun Imam Syafi'i menafsirkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali, dalam maqamati doa di sini memasukkan semua umat al-muslim dalam maqamati doa. Kalau wa ala ali makna keluarga sudah jelas kalau itu. Tapi bagaimana memasukkan umat di dalam doa? Masukkan wa ala ali
Sayyidina Muhammad, bukan keluarga Nabi saja, umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bawa waktu sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, berhubungan terus dengan umat Sayyidina Muhammad fi doa. Tidak cukup dari itu saja. Waktu ketika Rasulullah menerima assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, satu kehormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ingat sama umatnya, sama ibadillahi sholihin. Rasulullah minta assalamu alayna wa ala ibadillahi bukan untuk pribadinya saja, jauh sudah dipikirkan umatnya. Para sholihin sudah didaftarkan kepada Allah Ta'ala, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Tinggal kita syukur sudah jauh mana. Coba. Begitu juga waktu sholat, bukan ihdini tapi ihdina, tunjukkanlah kami semuanya jalan yang lurus. Kepada siapa? Umpamanya ada orang yang sakit dari saudara kita mukmin, ya Allah ya Rabb, tunjukkanlah jalan yang lurus ketika nazak supaya dapat husnul khotimah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sakit juga kita doakan ihdinas siratal mustaqim, semoga dia sakitnya mendapat jalan yang lurus, tidak suudzon kepada siapapun. Dijaga ihdinas siratal mustaqim. Yang ahli ekonomi, yang dalam dunia perdagangan, semoga dia mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dari kerugian-kerugian. Ihdinas siratal mustaqim. Luar biasa hubungan antar al mukmin ahul mukmin, al muslim ahul muslim, jauh. Contoh yang banyak dalam sholat. Jadi hubungan wa ala ali Sayyidina Muhammad luas sekali. Kita kembali kepada nasi satu butir itu tadi. Kalau kita sudah tahu sebutir nasi begitu hebatnya, bagaimana bangsa ini? Bagaimana republik ini? Bagaimana? Nilai sebutir nasi saja tidak cukup satu tangan. Berapa yang andil ikut memerdekakan bangsa ini, memerdekakan dari belenggu penjajah dan kebodohan. Dari Maulana Syarif Hidayatullah di Sunda Kelapa, bagaimana berhadapan dengan Portugis, dibantu oleh Patih Banten yang luar biasa untuk memerdekakan dari tekanan Portugis. Tidak cukup itu saja, pada waktu di Gilindrawardana di Majapahit dahulu, perjuangannya kayak apa beliau-beliau? Coba. Terus diturunkan kepada regenerasinya. Setiap wali 9 mempunyai keturunan, diteruskan oleh keturunan-keturunannya dan para muridnya. Ngangkat bambu runcing, walaupun persenjataan belum sempurna, masih kekurangan sekali, tapi patriotisme rijal, seorang yang rijal betul-betul, lelaki, mempunyai tanggung jawab, mempunyai harga diri, mempunyai jati diri, mempunyai kehormatan diri. Maka para ulama pada waktu itu bangkit. Indonesia tidak harus dijajah, tidak bisa dijajah. Karena apa? Mempunyai harga diri, mempunyai jati. Itu yang terkandung dalam merah putih, sekalipun tidak tertera satu huruf pun, tapi di dalam merah putih mempunyai kandungan kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Tegaknya merah putih berdarah, bukan berhadiah. Betul? Ribut daya saeb-saeb. Nah, ayo, bangsa lain sudah maju ekonominya, pertaniannya, persenjataannya, masih harewos kene. Nanti yang urusan talqin sendiri, tahlil sendiri, dan macam-macam. Ditepuk tangan orang yang melihat Indonesia tidak bisa maju. Terus. Ayo.
Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Melempem jawaban sampean. Tunjukkan jati diri kalian. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Kayak apa kalau Maulana Yusuf mendengar, Maulana Hasanuddin mendengar, itulah wargaku, itulah bangsaku, itulah umatku, bahagianya kayak apa? Kalau kita melihat pecah belah, nangis para beliau dalam kuburnya. Apakah kita mau menjadi umat yang mengecewakan para beliau? Itulah malu rasanya, ribut terus. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitulah. Insya Allah yang tumpah banyak rezekinya. Jangan dimarahin. Ya. Nah, terus ya. Nah, itulah diantara perjuangan para beliau. Kita tinggal menerima nikmatnya, tinggal menerima nikmatnya. Coba. Maka dari itu, ayolah kita yang akrab, yang rukun, yang kompak, kita jalin, rapatkan jajaran kita. Jangan memberikan kesempatan untuk oknum-oknum orang lain yang akan memecah belah bangsa ini, sehingga NKRI mudah digoyahkan. Rela atau tidak kalau NKRI digoyahkan? Tidak rela dong. Mestinya jawab kita tidak rela. Nah itulah, jangan memberikan kesempatan. Maka dengan adanya hall, kita termasuk bagian daripada meneruskan apa manaqib beliau yang ditinggalkan untuk kita semua, supaya kita bisa bercermin kepada para beliau. Dalam kuburnya pun sekali lagi masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Prinsip harus dipegang untuk kita semuanya. Jangan sampai kita ini menjadi umat yang memalukan para beliau. Itu yang penting, paham? Jangan sampai kita ini memalukan para beliau di dalam bakanya. Beliau bertanggung jawab untuk kita semuanya. Jangan dikira tidak. Termasuk saya. Jangan dikira kalau kita duduk di podium ini seolah-olah kita lepas. Paling benar kita sendiri. Seolah-olah kita mengeluarkan hadis dalil, seolah-olah kita tidak terlibat atau tidak terkait di dalam hadis atau ayat itu sendiri. Termasuk Habib Lutfi pertama kali yang nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala di hadapan Allah. Apakah kamu bisa mengucapkan demikian terhadap di Banten? Apakah kamu melakukan itu atau tidak? Atau menjadi biang kerok pecah belah? Dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira tidak. Berat jadi kiai, kalau lihat amplopnya sih tidak. Aman nih kata si aman. Aman kalau masuk amplop sini ya aman, jangan khawatir. Asyirul muslimin rahimakumullah. Inilah beratnya seorang mubalik. Tidak sekadar hanya kita pandai mengatur tutur kata, tapi kita takut sebetulnya. Kalian nanti dituntutnya, saya dulu dituntut. Ini kamu dijadikan cucu Rasulullah, kamu tanggung jawab tidak? Bisa memberikan contoh yang baik atau tidak? Lah itu beratnya. Jangan enak-enak. Maka dengan adanya hall yang akan datang, insya Allah Maulana Yusuf yang akan datang hallnya harus lebih besar dari ini. Setuju? Nanti hallnya Maulana Hasanuddin juga sama harus lebih besar. Itu syiarul Islam yang luar biasa untuk kita, bahwa Indonesia banyak ulama-ulama yang luar biasa yang menjadi cermin kita semuanya.
Itulah yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa panjang lebar lagi, hanya minta doa dari kalian semuanya. Semoga apa yang telah saya sampaikan Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan fid dini wa dunya wal akhirah. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang hadir pada malam haul hari ini, semoga mendapat barokah dari Rasulullah, diaku menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pelantara Maulana Yusuf, dari pelantara Maulana Hasanuddin Al-Bantani, dari pelantara Masih Bangku Bumi, dari pelantara Abul Mafakhir, dari pelantara Abul Ma'ali, dari pelantara kakek-kakek para beliau, Nujumil Huda wa Masabihid Dalam. Kurang lebihnya demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.